Bab 352. Tidak ada bayangan sama sekali. Pada akhirnya, Andrihan merangkul Gita sampai ke kamar, kemudian turun untuk membantu Audrey Han. Audrey Han sepertinya kelelahan, karena setelah Audrey Han mabuk, dia sama sekali tidak bersuara, dan tertidur pulas di sofa. Hanya saja ketika Andriy Han hendak berjalan kerahnya, Audrey Han tiba-tiba memutar badannya. Ketika melihat Audrey Han hampir jatuh ke lantai yang dingin dan keras, Andriy Han mempercepat langkahnya untuk menahannya, kemudian meletakkannya pada posisi semula. Setelah itu, dahi Andriy Han mulai berkeringat. Pria yang awalnya tampak tenang mulai kewalahan. Andriy Han menatap Audrey Han yang sedang tertidur. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, "Kalian benar-benar membuat kekacauan, sebenarnya aku yang menjadi tamu atau kalian yang tamu? Lupakan, bagaimanapun ini adalah adiknya." Andriy Han sangat mencintai adik perempuannya, dia akhirnya bangkit berdiri dan menggendong Audrey Han ke kamar. Setelah menyelesaikan semua ini, Andriy Han kembali ke kamar. Saat dia memasuki kamar, dia melihat Glenn yang sedang berbaring di tempat tidur sambil memegang bantal. Dia menatap Andriy Han dengan mata yang berbinar. "Paman, terima kasih atas kerja kerasmu." Andriy Han membuka kancing bajunya, merasa dia sedang diledeki oleh Glenn. "Cepat tidur." Setelah itu Glenn segera berbalik dan memakai selimut. "Selamat malam, Paman, sampai jumpa besok." Tanda pisah tanda pisah. Karena mabuk semalam, saat Audrey Han bangun keesokan harinya, matahari sudah terbit. Dia membalikkan tubuhnya dan merasakan kepalanya sangat sakit. Dia melihat kamarnya yang sudah terang, dia dengan susah payah bangkit berdiri. "Jam berapa ini?" Audrey Han mengulurkan tangannya dan mengambil ponselnya. Dia melihat kalau sekarang sudah jam 10 pagi, dia segera pergi ke kamar mandi untuk mandi. Setelah selesai berpakaian, dia segera turun. Audrey Han melihat Andriy Han sedang duduk di sofa dengan laptop yang ada di depannya, sedang berbicara tentang pekerjaan, seolah-olah sedang rapat melalui online. Audrey Han tidak menyapanya, tetapi langsung pergi ke dapur dan menuangkan segelas air untuk minum. Ketika dia keluar, Andriy Han mematikan kamera dan bertanya padanya, "Sudah bangun? Kakak, kamu tidak pergi bekerja? Bukankah kamu harus pergi ke perusahaan?" "Aku ingin pergi, karena kalian membuatku tidak tenang. Kalian berdua minum alkohol sangat banyak tadi malam." Mendengar itu, Audrey Han hampir tersedak. Awalnya dia tidak ingin minum terlalu banyak, tetapi kemudian dia minum dan minum terus. Sampai lupa. Dia benar-benar tidak ingat lagi apa yang terjadi setelah itu. Dia hanya bisa menatap Andriy Han dan bertanya, "Kak, tadi malam aku tidak mengatakan sesuatu yang tidak masuk akalkan. Apa maksudmu?" Andriy Han bertanya balik. Audrey Han tersenyum canggung, "Mana aku tahu, jika aku tahu, aku tidak perlu bertanya padamu. Ketika berada di luar negeri, kamu sering seperti ini." Audrey Han hanya membeku selama 2 detik dan kemudian segera bereaksi dan menggelengkan kepalanya. "Sama sekali tidak, kadang-kadang saja." "Kadang-kadang." Andriy Han mengangkat alisnya, dengan tatapan berbahaya dari matanya. "Tidak sering." Audrey Han dengan cepat mengubah kata-katanya. Saat melihat wajah serius Andriy Han, dia langsung berkata, "Kak, aku dan Gita hanya sesekali minum saja, saat pekerjaan kurang baik, tidak seperti yang kamu pikirkan dan tidak seperti tadi malam. Karena yang sebenarnya terjadi adalah biasanya lebih parah lagi, mereka sebenarnya tidak minum terlalu banyak tadi malam." Nah, jadi tidak bisa dianggap sama. Andriy Han merasa dia sangat kesal sekarang, jadi dia berkata, "Kamu harus menjaga dirimu dengan baik. Aku tidak akan melarangmu untuk sesuatu yang ingin kamu lakukan, tetapi jika kamu selalu menuruti keinginanmu seperti ini, dan tidak menjaga tubuhmu dengan baik, maka jangan salahkan aku kalau suatu saat aku menyuruh seseorang untuk mengaturmu." Kalimat terakhir mengubah wajah Audrey Han sedikit, "Mencari seseorang untuk mengaturku. Apa maksudmu?" Andriy Han berhenti berbicara dan menatapnya.
Audrey Han menggerakkan bulu matanya dan berkata dengan canggung, "Kak, apakah seperti yang aku pikirkan?" "Hampir." Audrey Han berbalik dan mengambil jas di rak samping dan mengenakannya. Sambil mengancingkan kancingnya, dia berkata dengan tegas, "Kamu sudah tidak muda lagi. Sebagai seorang ibu, kamu bahkan tidak bisa menjaga dirimu sendiri. Aku sebagai kakak lelakimu pasti akan mencari seseorang untuk menjagamu. Kak, kamu bilang aku, kenapa kamu tidak sadar dengan dirimu sendiri? Aku adalah adikmu, kamu juga tidak ada orang yang mengaturmu." Dia berbalik melawan, tetapi Audrey Han tidak bereaksi apapun, tetapi suaranya menjadi sedikit lebih dingin. "Kamu juga tahu kalau aku adalah kakakmu." "Baiklah." Audrey Han berhenti bicara. Dia adalah kakak laki-laki dan dia benar, sebagai adik perempuan dia harus mendengar nasihat dari abangnya. "Aku masih harus kembali ke kota utara, kamu. Kapan kamu akan kembali ke rumah, Han? Bolehkah?" "Tidak boleh." "Baiklah, aku mengerti, aku masih ada pekerjaan di dalam 2 hari, aku akan ke sana setelah semua selesai." Audrey Han pergi setelah mendapat jawaban yang memuaskan. Setelah dia pergi, Audrey Han berdiri di jendela dan menjambak rambutnya yang panjang. Kakaknya ini sebenarnya sangat ketat dan merawatnya seperti seorang ayah. Dia bisa menyerah pada urusan lain, tapi dia benar-benar tidak bisa menyerah pada hal yang berurusan dengan perasaan. Meskipun dia tidak menyuruhnya pergi ke kencan buta dalam 5 tahun terakhir, karena Glenn. Tapi, apa yang dia katakan barusan menunjukkan dia punya pemikiran itu. Dan selanjutnya dia akan disuruh untuk pergi kencan buta, mungkin hanya masalah waktu. Dia harus memikirkan bagaimana cara untuk membuat Audrey Han melupakan hal ini. Saat dia berpikir, ada suara langkah kaki di belakangnya, dan Gita bergegas turun, menatapnya dengan gugup. "Kakakmu sudah pergi." Audrey Han menoleh, "Sudah pergi, kenapa?" Gita mencengkeram dadanya dengan ekspresi panik, "Ini benar-benar memalukan. Aku benar-benar mabuk tadi malam. Setelah aku bangun tadi pagi, aku sama sekali tidak bisa mengingat apa yang terjadi tadi malam sama sekali." "Hah?" Audrey Han berjalan ke depan, dan berkata dengan acuh tak acuh, "Memangnya kenapa, aku juga mabuk. Bolehkah aku disamakan sepertimu?" Gita dengan cepat menyusulnya, dan berkata dengan sedih, "Kamu adalah adik perempuannya, dan aku hanya asistenmu." "Jadi?" Audrey Han berbalik, bersandar di meja dengan tangan melingkari dadanya dan menatapnya dengan santai. Gita mencengkeram pipinya, "Kamu seorang wanita yang kejam, bagaimana bisa kamu mengerti perasaanku? Aku bukan adik perempuannya, tetapi seorang wanita biasa, dan aku mabuk di depannya. Maka mulai dari sekarang kakakmu akan menganggapku adalah wanita yang sangat tidak kompeten." "Tidak kompeten ya tidak kompeten, bukankah kamu orang yang masa bodoh?" "Jangan-jangan." Audrey Han mengangkat alisnya dan menatapnya dengan bercanda. Ekspresi Gita berubah, dan baru saat itulah dia menyadari apa yang telah dia ungkapkan. Dia kembali tersadar dan menatap Audrey Han. "Apakah kamu menyukai saudaraku?" Audrey Han membungkuk dan bertanya dengan suara rendah. "Jangan bicara omong kosong." Gita melangkah mundur dan berkata, "Tidak ada." Bersambung.